Halo anak-anak, apa kabar? Bapak harap semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Semuanya siapkan buku. Materi pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Indah. Ya, sekarang kita masuk ke pengertian teks deskripsi. Sebelum Ibu jelaskan teks deskripsi itu apa, ambil buku catatannya dan pulpennya supaya apa yang Ibu jelaskan bisa kamu catat sedikit-sedikit untuk pertinggal buatmu. Nanti ketika akhir pembelajaran ini bisa kamu simpulkan apa itu teks deskripsi. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke pengertian deskripsi. Sudah pernah mendengar kata deskripsi? Pastinya sudah. Di SD pasti ini sudah pernah dijelaskan di pelajaran bahasa Indonesia. Iya, deskripsi itu adalah menggambarkan. Iya, teks deskripsi itu adalah menggambarkan. Kemudian kalau kita berbicara tentang teks, maka di sini kita akan berbicara tentang tulisan. Ya, tulisan ini berisi apa? Berisi tentang cerita. Berarti teks deskripsi itu apa? Cerita yang menggambarkan sesuatu atau objek. Sudah? Ya, itulah pengertian secara singkat teks deskripsi, yaitu cerita yang menggambarkan sesuatu atau objek. Jadi maksudnya menggambarkan sesuatu itu atau menggambarkan objek itu, di situ kita menggambarkan dengan cara menceritakan. Seperti itu ya, menceritakan satu objek, menceritakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu itu, maka itu disebutlah dengan teks deskripsi. Paham? Oke, Ibu harap paham ya. Ya, sekarang kita masuk ke bab pertama, yaitu mengidentifikasi informasi dan menjelaskan isi teks deskripsi. Dengarkan baik-baik ya penjelasannya. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan secara singkat pengertian teks deskripsi itu seperti apa. Ibu harapkan sudah ada gambaranmu bagaimana itu teks deskripsi ya. Sudah ada gambaran yang bisa kamu jelaskan nanti itu teks deskripsi apa. Sekarang kita masuk ke mengidentifikasi informasi teks deskripsi. Sudah? Kata mengidentifikasi itu adalah mencari, bisa juga mendata, bisa juga menemukan. Ya. Berarti kalau dikatakan mengidentifikasi informasi, berarti mencari informasi, mendata informasi, atau menemukan informasi. Di mana informasi ini kita data dan kita cari dan kita temukan ada di dalam teks deskripsi. Ya, sekarang kita masuk ke mengidentifikasi informasi teks deskripsi pemandangan alam. Perhatikan pemandangan alam yang ada di hadapanmu. Sudah? Di sini Ibu akan suruh kamu mengidentifikasi. Silahkan identifikasi pemandangan alam yang ada di hadapanmu. Kira-kira apa-apa aja yang ada di dalam pemandangan ini? Apa informasi yang disampaikan dari pemandangan alam ini? Misalnya di situ ada orang yang sedang memanen padi. Kemudian ada pegunungan, ada rumah-rumah, ada pepohonan-pepohonan lainnya. Sudah? Kamu sudah lihat
Kalau bisa kamu data ya, kamu tulis di buku catatanmu tadi. Oh, ada ini, ada ini, ada ini, begitu. Sudah ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Ya, setelah tadi kita sudah mengidentifikasi informasi dari pemandangan alam tersebut, sekarang kita akan disuruh di bagian B, menjelaskan isi teks deskripsi. Ya, di menjelaskan isi teks deskripsi ini, ada 3 pola pengembangan dalam menjelaskan isi teks deskripsi. Yang pertama yaitu pola tematis. Ya, silakan perhatikan buku paketnya halaman 2. Bagian 1 pola tematis. Sudah? Ya, silakan dibaca. Oke, sudah dibaca. Menurut Ibu Guru situ sudah jelas ya dijelaskan pola tematis itu seperti apa. Oke, sekarang nomor 2 adalah pola keruangan. Pola keruangan atau spasial ada di buku paketmu. Ya, di situ di dalam buku paketmu juga sudah ada contohnya. Kemudian sudah ada di situ dijelaskan urutan-urutannya. Sudah dibaca? Ya, sekarang bagian ketiga yaitu pola urutan waktu. Kalau dikatakan pola urutan waktu itu sudah ada dijelaskan di situ ya, di dalam buku paketnya ya. Pola urutan waktu. Oke, sudah? Iya. Itulah pola pengembangan teks deskripsi. Jadi, kalau kita disuruh menjelaskan isi teks deskripsi, ada sebuah teks deskripsi atau ada cerita teks deskripsi, maka di situ kamu sudah bisa menentukan, oh ini pola tematis ceritanya, oh ini pola keruangan ceritanya, oh ini pola urutan waktu ceritanya. Iya, kita kembali ke pemandangan alam yang tadi. Kira-kira dari informasi yang kamu tuliskan tadi, di buku catatanmu tadi, kira-kira pemandangan alam tadi itu masuk di pola yang mana? Ya, kira-kira di pola-pola tematis kah? Pola keruangan kah? Atau pola urutan waktu? Ya, dijawab ya. Kamu harus jawab. Kamu harus jawab itu masuk ke pola apa. Oke? Nanti di grup WA-nya kelas Bapak Guru atau Ibu Guru, nanti kita tanya itu pola apa kamu harus sudah tahu ya. Oke? Oke. Sudah? Ya, dari pengertian secara singkat teks deskripsi tadi dan mengidentifikasi teks informasi serta menjelaskan isi teks informasi, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira secara umumnya itu teks deskripsi apa? Apa itu teks deskripsi secara umum? Boleh kamu buka buku paket bab pertama, itu silahkan dibaca yang bagian A sampai habis. Kemudian tadi bagian B sudah ya, sudah dibaca ya. Apa itu pengertian teks deskripsi secara umum? Sudah? Oke. Nanti siapa yang sudah tulis di buku catatanmu, apa yang kamu ambil kesimpulannya pengertian teks deskripsi secara umum, boleh kamu kirimkan ke grup WA-nya kita masing-masing ya. Ibu, tadi saya ambil kesimpulannya ini. Ibu, tadi kesimpulannya ini. Begitu. Oke? Ya. Ibu harap semuanya sudah tulis ya. Ditulis ya, kamu jelaskan ya. Dari penjelasanmu sendiri apa itu pengertian teks deskripsi. Oke. Ya, secara umum
Pengertian teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan terperinci dalam bentuk teks tulisan sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah menyaksikan langsung objek yang diceritakan. Itulah pengertian dari teks deskripsi. Bagaimana? Sudah paham? Sudah paham semua ya? Ibu tunggu ya pengertian teks deskripsimu yang kamu tuliskan di buku catatanmu tadi. Bukan pengertian teks deskripsi yang sudah ibu buat ini ya. Yang kamu catat tadi, yang ibu bilang yang kamu catat tadi. Bukan yang ini yang ibu jelaskan ini. Oke? Sudah? Sudah paham ya? Ya. Oke, kalau begitu. Demikianlah materi kita pada hari ini. Ibu Bapak Guru berharap dari penjelasan tadi semuanya dapat dimengerti. Jika belum mengerti, dapat bertanya di grup WA masing-masing. Kemudian, tugas atau tagihan, silakan buka buku paket mandiri yang kalian telah ambil di sekolah. Buka halaman 7. Buku paket mandiri halaman 7. Di situ ada kegiatan mandiri. Bagian A. Jadi bagian A di situ. Silakan dilihat. Kemudian lanjut di halaman 8 bagian C. Dan yang terakhir masih di halaman 8 bagian D. Jadi Pak Guru jelaskan sedikit. Di bagian A itu kegiatan mandiri halaman 7 sekali lagi. Di bagian A itu di situ kalian tinggal memilih yang termasuk dalam teks deskripsi. Kemudian buka di halaman 8 bagian C. Di situ dikatakan, susunlah kalimat berikut sehingga menjadi teks deskripsi yang baik. Jadi bagian C itu, kalian menyusun teks yang ada di bawah itu. Nomor 1 dan 2, kalian susun supaya menjadi sebuah teks deskripsi yang baik menurut kalian ya. Jadi susunannya di bagian C itu belum tersusun secara baik. Jadi halaman 8 bagian C itu kalian susun menjadi teks deskripsi yang baik. Kemudian di bagian D, di situ ada tabel. Coba diperhatikan. Jadi tugasnya di situ kalian lihat ada 4 poin di situ, 4 paragraf. Nanti kalian tentukan pola pengembangannya. Jadi tentukan pola pengembangannya. Kemudian kalau kalian sudah tentukan, kalian buktikan mengapa kalian katakan paragraf pertama itu pola pengembangan, misalnya pola pengembangan tematis. Pembuktiannya di mana? Bisa? Jika belum mengerti tentang tugasnya, bisa juga ditanyakan lebih lanjut di grup WA masing-masing. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita bertemu lagi minggu depan.